Dia mudah-mudahan di sini diam semuanya ya. Insya. Lah kan kita bicara tentang tetangga bersaudara ya. Nah mudah-mudahan sih dengan bertetangga ini dengan kata-kata yang tadi itu bisa saling menjaga. Tujuannya apa? Keharmonisan di dalam bertetangga. Terima kasih pemirsa yang masih tetap bersama kami di Penyejuk Hati. Sejuk di hati. Akhir-akhir ini, ibu-ibu, kita sering menyaksikan berita yang membuat hati miris. Hanya karena ditegur soal suara drum yang terlalu keras. Hanya karena keberatan dengan kebisingan lapangan padel misalnya. Hubungan bertetangga yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi pertengkaran. Bahkan berujung kekerasan. Padahal yang dipersoalkan bukan harta, bukan warisan, bukan perkara besar. Tetapi hanya soal suara saja, soal kebisingan. Hanya soal kenyamanan. Namun ketika ego lebih tinggi dari akhlak, ketika emosi lebih kuat dari iman, maka satu dinding yang seharusnya mempersatukan justru menjadi pemisah hati. Berikut kisah selengkapnya. Para pemirsa penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup dalam bermasyarakat, tentunya kita harus mengetahui tentang etika dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang diperlukan oleh kita semuanya? Yang pertama adalah budi pekerti, adab sopan santun, perkataan yang cakep, agar kita selamat dari bertetangga yang begitu harmonis untuk menjaganya. Maka ketika kita mendapatkan tetangga dan saudara yang cakep, hidup bagaikan surga dunia. Apalagi dalam rumah tangga. Ketika suaminya Masya Allah soleh, istri solehah. Ketika dipandang kata Rasulullah, idza nadzarta ilaiha sarotka. Istri kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan, nggak pernah cembetut, ya Bu ya, ya Bu ya, nggak pernah cemberut. Emang sini suka cemberut ya Bu ya. Tapi Ustadz, ya. Kata suami-suaminya, makin dipandang kok makin ngeselin. Itu namanya musibah. Tapi insya Allah di sini mas solehah semua ya. Masya Allah. Karena apa? Wadon. You know understand wadon? Wece-wece? Ya karena perempuan kan jadi soleha. Pertama dipandang nyenengin. Kalau misalkan bagaimana istri saya dalam rumah tangga ini biar dipandang nyenengin, makanya sama suaminya kudu minta bedak. Bedak sekarang kan mahal-mahal ya. Yang bisa glowong kan begitu ya. Glowing Ustadz, glowing. Yang ngomong siapa? Ustadz tadi glowing. Ya udah kan saya yang ngomong. Ya Allah, kalau yang nggak mampu yang mahal, yang yang ada gambar talek, gambar bayi. Masya Allah, begitu dipakai mau kondangan, Masya Allah. Begitu pamitan sama suaminya, dicium ngebul, kan begitu. Ya Allah. Lah kan salah satunya dalam tetangga kan kudu harmonis, dipandang. Ya Allah, jangan sampai kayak tetangga saya yang di laut. Tetangga saya beli kulkas kedinginan, Bu. Lah iya, melihat tetangga, ya Allah beli kulkas kita kedinginan, ya enggak? Ya. Ya tetangga saya beli motor masuk rumah sakit, ya enggak? Beli mobil mati ya. Ya Allah tuh. Nih. Murahnya non-stop. Grab Bike hemat, harga 7.000. Ayo, cek sekarang juga. Makanya bagaimana cara menciptakan dalam rumah bertetangga yang baik? Pertama ya apa? Saling menghormati, ya.
Kul khairon auliyasmut. Kalau misalkan kita tadi sama guru kita udah sampein, kalau kita bisa ngomong yang cakep ngomong, kalau yang nggak bisa diem adalah emas. Makanya ibu kalau nggak dikasih apa-apa, iya kan? Karena diam itu emas. Misalkan saya pernah, Bu. Saya dibawa ke mall. Dibawa ke mall. Lah istri saya nenteng saya, Bu. Ke toko Emas. Begitu ngunjukin, Pak, ini berapa gram, Pak? Saya kan diem. Lah Ustaz bukannya bayar malah diem. Lah dia kan diem kan? Begitu minta yang 5 gram, 10 gram, saya mah diem baik, Bu. Begitu saya nanya sama istri saya, mau milih yang mana, mah? Ya, yang ini. Saya mah diem baik. Begitu saya tanya, kok Bapak diem aja? Diem kan emas, kata gitu. Ya Allah, itulah kehormatan di dalam bertetangga. Begitu kalau misalkan tetangga kita butuh ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama berdiri beda-beda apaan? Karena tuh. Nah, pertama kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat adalah yang kita benar-benar menjadi umat yang baik, yaitu salah satunya adalah ta'muruna bil ma'ruf, saling kita menyampaikan yang ma'ruf yang baik. Ya, kalau nggak bisa ngomong yang baik adalah dia. Mudah-mudahan di sini diam semuanya ya. Insya. Lah kan kita bicara tentang tetangga bersaudara ya. Nah mudah-mudahan sih dengan bertetangga ini dengan kata-kata yang tadi itu bisa saling menjaga. Tujuannya apa? Keharmonisan di dalam bertetangga. Jangan saling jelek-jelek. Kayak seperti Punya ilmu berarti nih. Betul. Untuk para suami. Ya. Kalau diajakin istri ke toko emas, diem aja udah. Itu senjata kita, Senjata kita. ya. Iya. Ustaz terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz ya. Masya Allah. Aduh. Ya Allah. Sekarang langsung aja kita ke sesi curhat lagi. Yang tadi udah ya sebelah sini ya. Sekarang sebelah sini dulu deh ya. Siapa yang mau curhat? Oke, silakan. Silakan Ibu yang depan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Novi Herawati dari Majelis Khadijah Islamik Karawaci, Tangerang. Baik Ibu Novi, silakan. Izin bertanya nih Ustadz, saya kan punya tetangga. Ya. Tetangga saya itu mempermalukan saya Ustadz. Hanya karena saya mempunyai rumah 2 lantai. Karena saat itu saya minta surat keterangan tidak mampu Ustadz untuk urusan anak saya sekolah. Oh, oke. Tapi malah saya diperolok Ustadz di depan orang-orang. Saya dipermalukan. Padahal sebetulnya memang kondisi Ibu sangat membutuhkan. Iya sangat membutuhkan. Tapi saya dimaluin Ustadz. Dipergunjing Iya. gitu ya Ibu. Saya sakit hati Ustadz. Jadi ada yang ngomong gitu ya, oh ini rumahnya lantainya ada 2 Iya, gitu, tapi tapi saya, minta SKTM gitu ya. Kenapa Iya. Ibu minta surat keterang? Tidak. Karena ekonomi Karena saya lagi ekonomi. tidak Lagi bagus. Meskipun ekonomi. punya rumah 2 tingkat, tapi Iya. memang Iya. ekonominya lagi tidak baik. Baik. Terus Akhirnya gimana? mereka, saya kesal sama mereka Ustadz. Saya tidak menyapa mereka sampai saat ini Ustadz. Apakah saya berdosa Ustadz memperlakukan mereka? Iya. Jadi bagaimana sih menghadapi tetangga Iya. yang seperti itu Yang gitu loh, julid, intinya yang begitu ini ya. Iya Ustadz. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik. Memang menghadapi tetangga yang seperti itu ya tentu capek ya, menguras hati. Tapi memang ya hidup ini memang ujian ini. Hidup ini ujian. Dan semua orang memang tidak akan tahu apa kondisi kita. Mereka hanya bisa melihat dari luar saja.
wah rumahnya nih 2 lantai, pasti orang kaya. Padahal kaya insya Allah. Tapi memang kita juga kan diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita harus mengatakan apa? Masya Allah, tabarakallah. Kita puji nama Allah, sehingga apa? Nikmat itu pun akan datang kepada kita. Kan Nabi yang bilang, kalau kita mendoakan yang baik untuk saudara kita tanpa dia tahu, maka kata Nabi apa? Ada malaikat di kepalamu yang mengatakan sesungguhnya doa ini juga untukmu. Jadi siapapun pemirsa, penyejuk hati, kalau lagi melihat saudara kita, teman kita lagi senang, lagi bahagia, ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Dan kita juga jangan memancing orang untuk berasumsi yang enggak-enggak kepada kita. Bisa jadi orang mikir kita punya banyak duit karena sering flexing misalkan, ya kan? Foto-foto ibu lagi di depan Monas gitu, suap-suapan sama suami atau apa, ibu posting. Sehingga mereka merasa, oh ini bahagia nih. Atau ibu posting foto apa, motor, mobil, sehingga orang mengatakan ya, oh ini kayaknya punya uang nih. Makanya terjadilah asumsi tadi itu. Tapi memang adab bertetangga itu juga, meskipun ibu merasa sakit hati, tapi nggak boleh memutus tali silaturahim, nggak boleh ya. Karena silaturahim itu akan memperpanjang umur, insya Allah. Insya Allah kita panjang umur semua ini. Amin. Ini juga masih muda-muda kayaknya ini. Yang ini muda, yang ini. Jadi memang kita harus terus ya Betul. memperbaiki hubungan dengan tetangga karena itu yang paling dekat. Betul. Ya tadi seperti ibu yang disampaikan, mungkin kelihatannya aja gitu ya, padahal sebetulnya kan kita Nggak ada nggak yang tahu tahu. kondisinya. Ustaz, saya pernah nih Ustaz. Saya waktu sering berkecimpung di masyarakat, kita survei mengenai yang stunting. Oh di wilayah ini ada yang kena stunting nih Iya. keluarganya. Disurvei, masuklah ke gang. Ternyata ibu kanan kirinya tuh rumahnya gedong. Ya Allah. Ya, dia selalu di tengah-tengahnya ternyata anaknya stunting, 7 anaknya semuanya kekurangan gizi. Saya dari situ mikir kayaknya perlu nih ada gerakan untuk menolong tetangga Iya, gitu ya, betul, kanan kiri punya telur 10 ya kasih 1 ke tetangganya yang kurang gizi, begitu ya kayaknya ya. Benar. Nah gitu Ustadz. Betul. Terima kasih Masya banyak Allah, Ustadz terima kasih, ya. Syahrul. Kita langsung aja ke pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang mau nanya? Ya. Sini ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah dari Majelis Taklim Khadijah Islamic Tangerang. Baik, Ibu Aminah, Izin bertanya silakan. Ustadz, saya punya tetangga. Tetangga itu memelihara binatang anjing ya, Mm-mm. sering menggonggong, dan anjingnya itu tidak diikat, kadang suka dilepas. Oh. Jadi kalau kita lewat suka ngejar, anak-anak lewat suka dikejar juga, jadi kita takut. Bahkan pernah di samping rumah saya diikat itu anjingnya itu, di dapur saya menggonggong berisik banget. Jadi saya sudah bilang sama tetangga itu, tapi dia bilang cuman iya bu, baik, tapi nggak ada tindakan. Jadi seperti itu. Bagaimana itu saya harus menyikapinya, punya tetangga seperti itu. Baik, Ibu Aminah. Nanti kita akan jawab ya. Ustadz, kita istirahat dulu boleh ya? Boleh. Istirahat dulu sebentar. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Penyejuk Hati. Nya sejuk di hati.